Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gerak Muslimat Indonesia dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia, kembali bersama kami Gerak Muslimat Indonesia saat ini berada di Pondok Pesantren Mu'alafah Irena Center dengan ibunda-ibunda cantik Gerak Muslimat wilayah Sumatera Selatan. Kembali kami menyambungkan syiar Gerak Muslimat Indonesia dengan tema Kondisi Yatim Rasulullah Membentuk Jiwa yang Tabah dan Kemandirian. Tentu bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Umi Irena Handono. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Umi, hari ini kami sengaja ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Umi dan akan ingin menimba ilmu tentang kondisi Rasulullah sebagai anak yatim, yang dari kondisi yatimnya Rasul lebih tabah dan mandiri. Dari Sumatera Selatan kami hadir ke Pondok Pesantren Mu'alafah ini ingin mencari ilmu dan ingin berbagi bersama Umi. Berkenan Umi bercerita bagaimana sebenarnya kondisi Rasul pada saat dia menjadi anak yatim, namun dia kuat dan tabah dan mandiri. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita Umi. Setelah ditinggal ayah, ditinggal ibunda, kemudian ditinggal kakek yang sangat menyayangi. Nah Umi, hari ini Umi berkenan untuk berbagi, bercerita sehingga kami bisa mengetahui. Fauzia belum lahir Umi saat Rasul itu ada. Ya, Umi juga lah. Umi juga belum lahir ya? Sama dengan ibu-ibu di sini juga. Maka kami ingin mendengarkan itu dari Umi. Dan nanti insya Allah di ujung dari sharingnya Umi, kita bisa interaksi. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya. Monggo Umi, silakan. Ya, kondisi yatim Rasulullah SAW. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Memang masa yatim Rasulullah SAW bukan sekedar ujian hidup. Ini perlu dipahami. Tapi bagian daripada pembentukan jiwa yang keras, yang tabah, yang independen. Yang kelak menjadikan beliau sebagai pemimpin yang paling kuat, tapi juga paling lembut di seluruh dunia. Jadi di balik kerasnya, di balik tegas dan wibawanya Rasul, tapi Rasul punya hati yang begitu lembut ya Umi. Iya. Alhamdulillah. Ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas. Siap Umi. Ya. Kita satu persatu mulai dari kondisi yatim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ditinggal wafat oleh 3 orang utama dalam hidupnya. Iya, yang sangat dicintai beliau. Ya. Ayahnya. Ayah. Itu dalam usia kandungan, dalam kandungan ibunya. 2 bulan ya Umi, dilahirkan. dalam kandungan ya Umi. Iya, 2 bulan. Ibunya Aminah di usia 6 tahun, Rasulullah umur 6 tahun, itu pun meninggal. Jadi Rasul belum balik tapi sudah ditinggal ibunda. Iya. Ya Allah. Kemudian ada lagi, satu lagi ujian. Kakeknya Abdul Muthalib juga meninggal di usia berapa? Berapa Umi? 8 tahun. Jadi 2 tahun setelah ibunya meninggal, kakeknya pun meninggal. Berat Umi ya. Beruntun ujian yang Allah berikan kepada Rasul. Betul. Kajian ini seingat Umi sudah pernah kita bahasnya. Tapi Umi mau lebih detail tentang aspek psikologis dan keyatiman beliau. Ya. Jadi aspek kejiwaan dan keyatiman beliau. Wafatnya ayah beliau yaitu Abdullah terjadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Ini berarti beliau lahir tanpa figur ayah. Iya, betul. Jadi waktu lahir sudah yatim. Ya. Di tengah masyarakat patriarkal Arab,
yang biasanya sangat bergantung pada sosok ayah, Sosok ayah, betul. untuk perlindungan dan status sosial. Iya. Dari sinilah Allah menyiapkan beliau untuk bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nggak lama kemudian, yaitu ketika beliau usia 6 tahun, terjadi lagi peristiwa, yaitu wafatnya ibunya, ibundanya Rasulullah. Nabi masih sangat kecil, namun saat itu sudah langsung menyaksikan proses kehilangan orang tua tanpa sempat mengerti sepenuhnya. Kenapa? Iya, masih sangat kecil Umi, 6 tahun. Kemudian lahir ditinggal ayah, jadi lahir tanpa ayah sudah yatim. Kemudian 6 tahun ditinggal ibunda. Nah, kita saja yang sudah usia pada saat ditinggal ibunda luar biasa sedihnya. Tidak bisa membayangkan Rasul pada saat itu. Nah, dari sisi psikologi, ini sebenarnya adalah tahap krusial pembentukan empati dan daya tahan emosi. Kemudian 2 tahun berikutnya, wafatnya kakek atau Abdul Muthalib. Sekali lagi terjadi beliau usia 8 tahun. 8 tahun. 2 tahun setelah kepergian ibunda. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya. Pamannya ini sangat miskin, tapi sangat sayang pada beliau, yaitu Abu Thalib. Artinya apa? Beliau mengalami transisi 3 kali kehilangan figur utama sebelum usia 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Berat sekali Umi ya. Ya. Sebuah pengalaman yang sangat berat, namun membentuk jiwa yang demikian tangguh. Kalau kita bandingkan, bagaimana anak-anak kita sekarang? Ya, kita tidak bisa membayangkan anak-anak sekarang. Lahir tanpa ayah, belum balik usia 6 tahun ditinggal ibunda, 8 tahun ditinggal kakek yang sangat menyayangi, kemudian diasuh oleh paman dan Yang dalam sangat kondisi miskin. yang sangat miskin. Namun Rasul begitu bagus akhlaknya Umi. Nah, kemudian cucu-cucu kita saat ini, apakah mereka hidup dalam keprihatinan? Tidak. Tidak. Atau full kenyamanan dan kemajuan? Ini evaluasi buat kita ya. Iya, benar. Oke, kita kembali lagi. Quran menyebut langsung sebagai hikmah di balik keadaan yatim. Ada beberapa ayat Al-Quran. Apa Umi ayatnya Umi? Ya, yang menjelaskan kenapa Rasulullah dijadikan yatim, itu kita baca di surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Surat 93 ayat 6 sampai 8. Artinya, bukankah dia Allah mendapati engkau sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung. Iya. Lalu dia Allah memberi petunjuk. Dia mendapati engkau dalam kekurangan, lalu dia Allah mencukupimu. Nah ini kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan bahwa Allah mengingatkan nabinya tentang nikmat-nikmat besar yang diberikannya. Di antaranya, dia telah menjadikan engkau yatim untuk melatih kesabaran dan kemandirianmu, lalu memberi perlindungan melalui orang-orang yang menyayangimu. Maknanya apa? Allah sendiri yang mengatur perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karenanya Nabi tidak bergantung pada manusia. Nabi langsung belajar dari pengalaman keras kehidupan. Nabi menyadari bahwa sumber pertolongan sejati hanyalah Allah. Lalu apa dampak spiritual dan psikologis dari keadaan yatim yang dialami Rasulullah? Satu,
membangun kemandirian spiritual. Karena kehilangan figur pelindung sejak dini, akibatnya Nabi tumbuh tidak memiliki ketergantungan emosional pada manusia. Masya Allah. Ini membentuk jiwa tawakal. Iya, benar Umi. Bergantung penuh pada Allah. Imam Ghazali menulis dalam bukunya Ihya Ulumuddin bahwa kesendirian yang ditempa sejak kecil menumbuhkan kemampuan muraqabah, kesadaran batin bahwa Allah selalu mengawasi. Kedua, melatih kesabaran dan ketahanan mental. Hidup di bawah asuhan orang miskin seperti Abu Thalib mengajarkan beliau apa? Sabar dalam kekurangan. Beliau mengembala kambing sejak kecil. Pekerjaan ini berat dan sepi. Dan Rasulullah bersabda, bisa kita baca dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nomor 2143. Tidaklah seorang nabi pun melainkan dia pernah mengembala kambing. Ternyata semua nabi pengembala kambing. Dari sinilah Nabi belajar apa? Tanggung jawab, disiplin dan kemandirian ekonomi. Sejak kecil. Iya. Ketiga, menumbuhkan empati sosial terhadap yatim dan kaum miskin. Betul. Karena mengalami sendiri pahitnya menjadi yatim, Rasulullah sangat lembut terhadap anak yatim. Karena Rasulullah mengalami sendiri. Iya. Betapa beratnya Umi ya menjadi anak yatim. Ini tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6005. Aku dan orang yang menanggung anak yatim menyantuninya akan berada di surga seperti ini. Empati ini kelak menjadi pilar sosial utama dalam Islam. Zakat, sedekah, dan perlindungan anak yatim piatu. Kalau Umi membuat analisis psikologis dan sosiologis seperti ini, dari sisi ilmu jiwa modern, pengalaman yatim Nabi membentuk karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai berikut. Dari aspek hidup sederhana di bawah Abu Thalib, dampaknya membentuk kepekaan terhadap penderitaan sosial atau kemiskinan atau kebersamaan. Dari aspek ekonomi sosial, kita lihat mengembala kambing tadi. Iya. Dampaknya apa? Melatih tanggung jawab dan harga diri yang tinggi. Harga diri. Dari aspek kehidupan tanpa privilege bangsawan, dampaknya apa? Membentuk sikap egaliter dan rendah hati. Ya, baik Umi. Begitu kisah Rasul sangat menyentuh hati. Fauzia anak yatim itu sudah berkeluarga Umi. Umi kapan jadi anak yatim? Sejak kapan Umi? 6 tahun jadi anak yatim. Berarti Umi mirip dong sama Rasul. Usia belum balik, Umi sudah yatim. Kalau kami sudah berkeluarga Umi, sudah berkeluarga pun sudah ada pasangan hidup, masih rasanya berat ditinggal orang-orang tercinta. Jadi dapat terbayang betapa beratnya perjuangan Rasul dalam kehidupannya. Ditinggal orang-orang tercinta, kemudian hidup dalam kemiskinan atau keterbatasan. Sangat menyentuh dan sangat menginspirasi. Nah, sebelum kita lanjutkan Umi, kita lihat dulu ibu-ibu di sini dari tadi sudah pengen bertanya. Ibu-ibu cantik ini sepertinya tidak lagi mengantuk Umi. Dengan cuaca hujan, tambah sejuk, mudah-mudahan semakin berkah. Kita lihat dulu. Kita lihat ibu yang cantik yang mau bertanya. Nah, itu ada yang pakai hijab hijau.
Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Bella dari GMI Pusat Perwakilan. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Umi tadi, bahwa kisah Rasulullah dari sejak kecil sudah kehilangan orang tua. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah peristiwa ketika Rasulullah kehilangan ketiga orang yang dia cintai sejak kecil ini berupa cobaan, atau hikmah apa yang bisa diambil sehingga generasi muda kita sekarang bisa meneladani dari peristiwa ini? Rasulullah saja sudah ditinggalkan orang tua dari sejak kecil. Nah, bagaimana generasi muda kita ke depan? Apa yang harus mereka lakukan, atau bagaimana mereka bisa mengambil hikmahnya supaya bisa meneladani Rasulullah SAW? Itu saja Umi pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaannya hebat banget. Soalnya jauh Umi, dari Sumatera masuk ke Jawa, masuk tol menuju Sentul Selatan, tiba di Pondok Omi, pengen Tapi menimba udaranya ilmu. enak kan Iya, ya? udaranya sejuk. Alhamdulillah, makasih. Jadi benar pertanyaan tadi, kondisi yatim Nabi SAW bukan sekedar cobaan hidup. Ada rencana ilahi. Rencana Allah mempersiapkan beliau menjadi utusan yang kuat dan sekaligus welas asih. Mengapa disebut rencana ilahi? Ingat kembali ke surat Ad-Duha ayat 6-8. 6-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah Dia Allah mendapati engkau sebagai seorang yatim? Lalu Dia melindungimu, dan Dia Allah mendapatimu dalam keadaan bingung. Lalu Dia Allah memberi petunjuk, dan Dia Allah mendapati engkau dalam kekurangan, lalu Dia mencukupimu." Allah yang melindungi langsung Nabi Muhammad. Allah yang memberi petunjuk dan menuntun setiap langkah Nabi Muhammad. Allah yang mencukupi kehidupan Nabi Muhammad, mulai dari lahir sampai dewasa, sampai meninggal dunia. Karena Allah yang mendidiknya langsung, bukan melalui kemewahan, tapi justru mendidiknya melalui kehilangan dan perjuangan. Maka kemandirian beliau tumbuh karena tidak ada tempat bergantung selain Allah. Ketabahan beliau itu terjadi karena apa? Ujian yang berlapis-lapis sejak kecil. Makanya jadi tabah. Empati beliau terhadap kaum lemah lahir dari pengalaman pribadi sebagai anak yatim. Nah, semoga ini semua bisa menjadikan kita panduan dan mendidik anak-anak generasi penerus kita. Iya, insya Allah Umi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Umi, tiada terasa waktu begitu cepat. Sebenarnya masih banyak ilmu yang ingin kami dapatkan dari Umi. Namun hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan hari ini, Rasul bukanlah sebuah kesengajaan, namun ada rencana Allah di balik semua ujian itu untuk mempersiapkan Rasul menjadi mandiri dan memiliki sifat welas asih. Mari kita mengambil hikmah dari perjalanan Rasul. Mari kita bentuk putra-putri kita, anak cucu kita ke depan menjadi orang-orang yang tegas seperti Rasul, namun memiliki hati yang lembut. Namun hadirlah dari hati-hati kita yang lembut untuk anak-anak didik kita ke depan. Terima kasih ibu-ibu dari Gerak Muslimat Indonesia wilayah Sumatera Selatan yang sudah hadir, dan terima kasih banyak Umi atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan kepada seluruh sahabat Gerak Muslimat Indonesia,
di seluruh wilayah Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami ucapkan terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.